jadi sa. Ba, ta, sa. Huruf yang bentuknya sama, perbedaannya di titik saja. Titiknya satu di bawah jadi ba. Titiknya dua di atas jadi ta. Titiknya tiga di atas jadi sa. Kalau titik ini ke atas jadi nun. Rumahnya memang agak bulat. Kalau sendirian. Tapi kalau dalam kalimat, kalau sudah nyatu, nggak ada beda ba dan nun. Kalau di tengah dan di awal, di akhir beda lagi. Itu perbedaannya cuman letak titik. Begitu juga tak dan iya. Sering ketuker nih antara ba dan nun, tak dan iya. Tuh, di awal, di tengah sama tak dan iya, di akhir baru beda. Ini adalah huruf yang sama bentuk, perbedaannya di titik. Ba, ta, sa. Nah ini juga sama bentuk, beda titik. Enggak ada titik yang kuning jadi ha. Ada titiknya ke bawah jadi jim. Titiknya ke atas jadi kho. Pada dasarnya kalau kita cermati enggak ada beda huruf ini. Dan huruf ini setia dengan bentuk. Dia tidak pernah berubah, bentuknya seperti ini aja. Di awal, di tengah, di akhir. Hanya kalau di awal penulisan, ekor ke bawahnya potong, diputus. Di tengah juga begitu. Di akhir balik lagi ke semula. Jadi huruf-huruf hijaiyah itu posisi di akhir kembali kepada posisi bentuk semula. Jim, ha, kho. Hurufnya sama, perbedaan cuman di titik saja. Makanya kalau nulis huruf hijaiyah harus hati-hati titik-titiknya. Titiknya ketinggalan, bahaya urusannya. Jim, ha, kho. Sama bentuk, yang membedakan cuman di titik doang. Nah ini juga sama tuh. Sama bentuk, bedanya di titik doang. Ada titik jadi zo. Nggak ada titik jadi to. Ada titik jadi rin, ghafur. Nggak ada titik jadi ain. Ain dan rin coba perhatikan. Mana bedanya apa? Cuman di titik doang. To dan zo juga bedanya cuman di titik. Nggak ada titik jadi to. Ada titik jadi zo. Ada titik jadi rin. Nggak ada titik jadi ain. Jauh bedanya. Jadi kalau baca Quran, lupa titik. Gimana ya? Ada apa hari orang kok bisa lancar baca Quran? Apa cakep ada. Malah dia nggak kenal huruf hijaiyah, tapi bisa baca Quran karena sering denger. Gitu ya. Sering denger, sering baca, dengerin orang. Gitu. Ini to, ini zo, ini ain, ini rin. Nih, sama bentuk, beda titik. Coba tuh. Antara ba dan nun sama. Ya, beda titik, letak titiknya aja. Tapi dalam posisi di awal dan di tengah penulisan. Kalau sendiri begini memang bentuknya beda. Ba itu rumahnya lebih landai itu. Jadi kalau penulisan itu di atas garis. Sedangkan nun di bawah garis. Kan kertas itu tulisan ada garis tuh. Nun ke bawah. Tuh. Ba datar rata. Tapi ba dan nun juga kalau dalam penulisan di awal, di tengah sama aja. Yang membedakan cuma letak titik ini aja. Kalau dia titiknya di bawah jadi ba, titiknya di atas nun. Di tengah, di awal sama, di akhir memang beda. Di akhir ya posisinya bentuknya ke bentuk semula seperti ini. Kalau ba ya kayak gini, nun ya lebih kecil, lebih oval, lebih ke bawah. Begitu juga ada fa dan kof. Kalau kita cermati, fa ini rumahnya ba tuh. Cuman ada kepalanya. Tuh fa. Rumahnya landai di atas garis nulisnya. Sedangkan kof rumahnya di rumah nun tuh. Bulat opal ke bawah. Kan? Kita beda kan? Tuh. Jadi rumahnya fa, rumahnya ba. Ba, ya. Ta, sa, rumahnya sama tuh. Di atas garis nulisnya. Sedangkan kof, rumahnya rumah nun. Tinggal kasih kepala. Tuh, jadi kof. Ini kasih kepala ba. Jadi fa, kasih titik. Sama bentuk, beda titik. Ini pun kan ba dan nun jelas ya bentuknya beda tuh, fa dan kof. Tapi dalam penulisan posisi di awal dan di tengah sama saja. Yang membedakan cuma titik. Kalau titiknya di bawah satu,
titiknya di bawah, satu ba. Titiknya di atas, satu nun. Ini juga, kalau titiknya satu fa, titiknya dua kof. Nah ini, harus dicermati betul huruf-huruf hijaiyah ini. Jangan sampai salah baca. Harusnya ikhfa jadi idgham, karena salah pemahaman huruf. Nih, sama bentuk, beda titik. Dal dan zal. Nggak ada titik jadi dal, dada, didi, dudu. Ada titik jadi zal, zaza, zizi, dudu. Agak rapuh ya. Ini bentuknya jadi sa, zal, zal. Nggak ada titik, ro, ada titik jadi zai. Sama bentuk, perbedaannya cuman di titik. Titiknya ada jadi zal, titiknya nggak ada jadi dal. Titiknya ada jadi zai, nggak ada titik jadi ro, ro, ro. Tuh. Nah, ini huruf-huruf yang berbunyi o. Kho, manakala dia berbaris fathah. Kata saudara saya yang di seberang sana, di Arab itu nggak ada o. Betul, adanya a, fathah a, kasroh i, domah u. Betul, e dan o-nya nggak ada. Tapi ada huruf-huruf tertentu, manakala dia berbaris fathah, ada bunyinya o atau e. Imalah, bismillahirrahmanirrahim, wa mursaha, waduhe, kan gitu. Ya, imalah. Atau ini, huruf-huruf yang berbunyi o, mana? Kho, ro, so, do. Jangan al-baqarah, al-baqarah. Ah, saya makan dari sononya begitu. Iya, memang setiap daerah itu punya kelebihan dan kekurangan. Inilah kalau ibu dan bapak jadi berani ngajar, harus ditanya, ibu asalnya dari mana? Itu apa ya? Penting. Karena nanti kalau orang Sunda F-nya nggak keluar, dalnya jadi dal, sholat duhur, padahal zuhur gitu kan. Kalau di Betawi kadang-kadang a'udunya a'udhu jadi a'uju gitu kan. Tapi kalau yang udah belajar nah semua juga enggak. Di Jawa ainnya jadi nga, alhamdulillah ngalamin, alhamdulillah jadi alhamdulillah, ghairil jadi khairil. Kalau ke Aceh, ke Padang, ke Makassar, ro-nya jadi ra, so-nya jadi sa ini. Itu perlu dipelajari, bukan dicarikan celah aib, bukan, tapi kita ngajarinnya harus sabar di situ merubah rasul, nggak asalnya rasul jadi rasul. Nah ini, jadi tiap daerah memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah ini huruf-huruf berbunyi o, kho, ro, so, do, to, zo, go, ko. Ini huruf-huruf yang berbunyi o manakala dia berbaris fathah. To, zo, go, ko. Nah ini huruf-huruf egois halaman 26. Apa itu huruf-huruf egois? Merah, kuning, hijau. Merah, kuning, hijau. Di langit yang biru. Tuh, sampai sini pelanginya. Pelangi. Ini hitam. Ini metode pelangi. Merahnya alif. Kuningnya dal. Hijaunya zal. Birunya ro. Karena pelangi kan cuma sampai biru, hitamnya zai, violet, ungu ya, wow, merahnya hamzah. Ini huruf-huruf egois. Apa maksudnya? Huruf-huruf yang tidak bisa disambung. Alif dan hamzah kadang-kadang sama juga. Tapi sebetulnya beda ya. Kalau alif itu huruf pemanjang, huruf hidup itu hamzah. Huruf mati. Alif, dal, zal, ro, zai, waw, hamzah. Ini huruf-huruf egois. Huruf-huruf yang tidak bisa disambung manakala dia bersambung dengan huruf berikutnya. Jadi kalau bertemu huruf ini nggak bisa nyambung lagi. Jadi beda alif dan lam beda. Kalau alif sudah alif nggak bisa nyambung lagi. Kalau lam bisa nyambung. Itu seringkali orang ketuker. Alif dianggap lam dianggap alif, beda. Dal nggak bisa disambung, zal, ro, zai, waw, hamzah. Nah, hamzah kadang-kadang minjem rumah di alif. Kalau berbaris fathah, minjem baris di waw. Kalau sebelumnya berbaris doma, minjem rumah di iya kalau berbaris kasroh. Inilah huruf-huruf egois. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Sudah saya jelaskan kajian
materi kita tentang huruf